Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resat Sutoyo, Sabtu 17 Desember 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Demikian sabda Allah. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Surga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Dalam bahasa Batak dikatakan, dibahen i au Nebukadnezar mamuji-muji patib bulhon dohot mangalehon hamulia untuk raja na di surgoi. Aisa luhut tambahenanna hasit tongado jala akka lapangna hati goran jala tarbahesa do pajepolhon manang ise namar pangalahohon hajuk katon. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak cara yang dipakai Tuhan untuk mengubah hidup seseorang. Kadang cepat seperti kilat, orang yang penjahat sekalipun seperti Saulus dapat bertobat lewat sambaran cahaya surgawi. Kita boleh membaca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 3. Lewat sambaran itu, Saulus bermaksud menganiaya orang percaya tetapi berubah menjadi pemberita Injil. Ada juga yang lambat, melalui proses yang lama, melalui pengalamannya yang sudah melelahkan, baru menyadari kekeliruan hidup. Namun ada juga lewat mimpi, kegelisahan yang mendalam, membuat hidupnya berubah seperti pengalaman Nebukadnezar yang meninggikan diri. Dalam renungan di pagi hari ini, dikisahkan pertobatan Nebukadnezar. Untuk mengetahui cerita ini, ada baiknya kita membaca keseluruhan pasal 4. Nebukadnezar mengalami perubahan yang sangat besar setelah Daniel menjelaskan arti mimpinya. Dalam mimpinya, Nebukadnezar melihat satu pohon yang begitu besar di atas bumi dan menjulang tinggi sampai ke langit. Di bawahnya segala binatang bernaung dan di cabangnya burung-burung bersalang. Kemudian malaikat penjaga di tempat tidurnya memerintahkan agar menebang pohon itu. Biarlah daun berguguran, namun tanggulnya dibiarkan tetap terikat dengan rantai besi. Daniel sangat arif menjelaskan mimpinya dan mengharapkan bahwa mimpi buruk itu bukan terjadi pada Nebukadnezar, namun pada musuh-musuhnya. Tetapi sesungguhnya mimpi itu adalah untuk Nebukadnezar, untuk mengubah hidupnya yang sombong, yang meninggikan diri sampai ke langit. Kerajaannya akan tumbang dan menjadi tawanan. Atas penjelasan Daniel ini, spontan Nebukadnezar takjub atas kecerdasan Daniel, menjelaskan seluruh mimpi Nebukadnezar dan dapat diterimanya dengan baik. Atas hal inilah Nebukadnezar spontan memuji dan memuliakan Allah, Allah yang disembah Daniel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bukan hanya memuji, tetapi Nebukadnezar mengagungkan Tuhan. Saudara di dalam Kristus, renungan di pagi ini hendak mengajarkan kerendahan hati. Nebukadnezar yang sombong dan meninggikan diri dirubah lewat mimpi yang menggelisahkan. Cerita ini mengajak kita, biarlah Tuhan yang lebih tinggi, baginya lah kemuliaan, hormat, dan puji-pujian. Dia yang maha kuasa dan kekuasaannya melebihi apapun. Kekuasaannya pun bukan sementara, namun kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, perlu kita perhatikan hal-hal apa saja yang bisa membuat kita jatuh kepada kesombongan. Yang pertama, harta. Yang kedua, penampilan fisik. Yang ketiga, pengetahuan. Dan bagaimanakah ciri-ciri kesombongan itu? Yang pertama, dia tidak mempedulikan Allah. Yang kedua, dia suka menghina. Yang ketiga, suka memamerkan kekayaan. Yang keempat, dia tidak memiliki kasih. Lalu bagaimana sikap Allah terhadap hal itu? Allah membencinya. Yang kedua, Allah akan menjatuhkan hukuman.
Yang ketiga, orang sombong itu akan direndahkan. Sekarang bagaimana dengan kesombongan rohani? Yang pertama, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Yang kedua, dia sulit menerima kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, dia mudah melihat kekurangan orang lain. Yang keempat, merasa diri paling benar dan suci. Dan yang kelima, sulit memaafkan. Jemaat Tuhan, setelah kita mendengarnya, kini saatnya bagi kita untuk memeriksa dan membaharui hidup kita kembali. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kasih-Mu besar bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih juga atas tuntunan firman-Mu hari ini yang menuntun kami untuk memandang Engkau, bahwa semuanya dalam hidup kami ini adalah daripada-Mu. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Kiranya kita tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.